Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hotmaida dengan NIM 21000005207. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah, saya akan menjelaskan mind mapping bagian dari kelompok 2 yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum dan Tujuan Pendidikan. Landasan ini terdapat 3 bagian, yaitu 1. Hukum landasan kurikulum, 2. Konsep landasan kurikulum, dan yang ketiga filosofi pengembangan kurikulum. Yang pertama, hukum landasan kurikulum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, konsep landasan kurikulum. Terdapat kurikulum di era modern. Era modern seperti saat ini. Semua hal dituntut cepat dan canggih. Semua hal dituntut berkembang mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan pendidikan di Indonesia yang dianggap harus segera berbenah agar tidak tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara. Sekolah-sekolah di Indonesia harus menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar karena sistem konvensional dianggap terlalu membosankan dan tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik pada saat ini. Di sisi lain, guru juga dituntut untuk terus berinovasi agar peserta didik tidak jenuh dalam belajar. Namun, guru juga dibebankan pada administrasi sekolah demi menunjang kegiatan belajar mengajar. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina adalah harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, serta potensi yang dimilikinya. Yang ketiga ada filosofi pengembangan kurikulum. A. Perennialisme, lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya, serta dampak sosial tertentu. Yang kedua ada esensialisme. Esensialisme ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Selanjutnya, yang ketiga ada C, eksistensialisme. Eksistensialisme ini menekankan pada makna. Yang keempat ada progresivisme. Progresivisme ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Dan yang terakhir, yang kelima ada rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme ini peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, serta sejenisnya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bila
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.